Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Intan Pariwara kelas 11, masih di bab sistem hormon dan juga reproduksi. Ini bagian part 2, asesmen harian nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya, marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita kali ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kita mulai dari nomor 11, perbedaan spermatogenesis dan oogenesis pada tabel berikut yang benar adalah, jadi untuk spermatogenesis ini kan proses pembentukan sperma pada laki-laki, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum pada perempuan. Untuk tempat pembentukannya berarti kalau spermatogenesis terjadi di testis, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Untuk pembelahan mitosis sel induk, kalau spermatogenesis terjadi setelah mengalami masa pubertas, sedangkan oogenesis terjadi sejak masih di dalam kondisi janin sampai ada di dalam kandungan ya. Nanti kemudian itu akan berhenti dan dilanjutkan lagi saat masa pubertas. Untuk ukuran gamet yang dihasilkan, kalau spermatogenesis gametnya berukuran kecil, sedangkan oogenesis ukurannya lebih besar. Lalu bentuk gamet yang dihasilkan, kalau spermatogenesis menyerupai cebong ya, ada ekornya gitu. Kalau yang oogenesis bentuknya menyerupai bola atau telur lah. Jumlah gamet yang dihasilkan dari pembelahan meiosis, kalau si spermatogenesis menghasilkan 4, kalau oogenesis menghasilkan 1 ovum. Untuk pembelahan mitosisnya terjadi secara terus-menerus kalau spermatogenesis. Kalau sedangkan yang oogenesis, dia akan berhenti pada tahap metafase meiosis yang kedua. Pembelahan meiosis 2 selanjutnya terjadi setelah oosit sekunder dibuahi oleh sperma. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 12, pada 23 September 2023, Lita mengalami siklus haid yang pertama. Lita mempunyai siklus menstruasi selama 30 hari. Perkiraan masa ovulasi dan haid berikutnya terjadi pada, jadi masa ovulasi itu diperkirakan 14 hari setelah haid yang pertama, haid hari pertama maksudnya. Jadi Lita itu kan haidnya 23 September. Maka ovulasinya kemungkinan itu adalah 6 Oktober. Jadi 23 ditambah dengan 14 hari hasilnya adalah 6 Oktober 2023. Sedangkan menstruasinya itu kan siklusnya 30 hari. Jadinya tinggal 23 September tadi masa menstruasinya ditambah dengan 30 hari sekitar 22 Oktober 2023. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 23, suatu membran kehamilan terbentuk dari pelebaran endodermis. Membran kehamilan yang dimaksud adalah, jadi membran kehamilan yang dibentuk itu ada beberapa ya. Yang pertama ada vitellinus. Vitellinus itu adalah kantung telur. Dia adalah pelebaran dari endodermis. Nah, yang kedua ada korion yang merupakan membran terluar pada embrio. Dia membentuk fili korion yang berisi pembuluh darah. Korion dengan jaringan endometrium ibu akan membentuk plasenta. Nah, plasenta ini sebagai pertukaran gas dan juga makanan antara ibu dan janinnya. Yang ketiga ada amnion yang merupakan kantong berisi cairan embrio yang berada pada amnion yang gunanya untuk melindungi janin dari tekanan atau benturan. Lalu yang keempat adalah alantois yang merupakan membran pembentuk tali pusar. Nah, ini menghubungkan antara janin dengan plasenta pada endometrium ibu. Fungsinya untuk menyalurkan zat makanan, oksigen, dan juga pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 14, hormon berikut yang berperan dalam melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul saat proses kelahiran adalah, jadi pada proses melahirkan itu diawali dengan kontraksi uterus atau rahim. Nah, kontraksi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen yang dihasilkan oleh plasenta dan juga ada hormon oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis posterior ibu dan juga janin. Jadi jenis hormon kalau yang jenis hormon si prostaglandin yang dihasilkan oleh membran janin. Kemudian ketiga ada hormon yang berperan dalam menginduksi dan mengatur kontraksi, yaitu hormonnya adalah hormon relaksin. Jadi hormon ini berfungsi untuk melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul saat proses melahirkan. Oke, jadi jawabannya adalah yang A.
Nomor 15, pernyataan yang benar mengenai interaksi antara hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi adalah, jadi selama berlangsungnya siklus menstruasi, interaksi yang terjadi antara hormon FSH, LH, estrogen, progesteron itu bisa diketahui dengan cara apa? Yang paling tepat di sini yang pertama nih, LH memicu produksi FSH. Bukan ya, justru FSH itu memicu produksinya LH. Dengan cara apa? Pertama, FSH itu akan memicu estrogen terlebih dahulu. Kemudian ketika estrogennya sudah tinggi, maka FSH-nya akan turun dan digantikan dengan LH-nya yang lebih tinggi. Estrogen memicu produksi FSH. Nah, ini bukan juga, justru FSH yang memicu produksinya estrogen. Progesteron memicu produksi FSH, bukan ya. Jadi di sini malah justru si progesteron itu dipicu oleh LH. Jadi nggak ada hubungannya nih sama FSH dia. Lalu FSH menghambat produksi estrogen, bukan, justru estrogen yang menghambat produksi FSH. Yang progesteron menghambat produksi LH. Nah, ini betul. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke nomor 16, perhatikan diagram siklus menstruasi berikut. Peristiwa selanjutnya yang terjadi setelah fase A adalah, jadi siklus menstruasi itu kan berlangsung ada 3 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua fase proliferasi, dan juga fase sekresi. Sekresi itu fase yang A. Jadi fase menstruasi itu dimulai saat produksi progesteronnya dihentikan. Nah, akibatnya lapisan fungsional endometrium itu akan meluruh dan diikuti dengan pendarahan. Nah, folikel akan mulai memproduksi estrogen. Pada fase proliferasi terjadi penyembuhan pembuluh-pembuluh darah yang pecah dan lapisan fungsional endometrium mulai terbentuk karena peningkatan estrogen. Pada akhir fase, kadar LH dalam darah akan meningkat sehingga memicu terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, fase sekresi itu ketika endometrium menebal dan persiapan implantasi embrio akibat peningkatan progesteron. Jika terjadi fertilisasi, produksi progesteron akan dilanjutkan. Selain itu, estrogen juga diproduksi nih. Jadi peningkatan hormon progesteron akan menghambat produksi LH sehingga tidak mungkin ada sel telur lagi yang matang. Jadi kalau progesteron tinggi itu fungsinya kan menebalkan dinding rahim. Jadi untuk siaga lah ya, kalau suatu saat ada janin yang terbentuk karena adanya pembuahan, maka si rahimnya itu sudah siap. Tapi kalau memang orang ini hamil, maka dinding rahimnya akan terus tebal. Makanya si kadar progesteronnya juga akan tinggi dan tidak akan diproduksi LH. Karena nanti kalau LH-nya tinggi kan sel telur lagi, siap lagi. Padahal sudah ada janin, kan nggak mungkin. Oke, jadi produksi kedua hormon ini akan dihentikan jika terjadi fertilisasi. Akibatnya lapisan fungsional endometrium akan meluruh dan diikuti oleh pendarahan dan kembali ke fase menstruasi. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 17, seorang wanita mengalami gangguan reproduksi yang ditandai dengan keluarnya cairan putih kental dari alat kelamin, terasa panas atau sakit saat buang air kecil, gatal, serta iritasi kelamin. Berdasarkan gejalanya, gangguan produksi dialami yang disebabkan oleh infeksi. Jadi keluarnya cairan putih kental seperti ciri pada soal nomor 17 ini merupakan gejala dari penyakit uretritis ya. Penyakit uretritis ini disebabkan oleh infeksi Chlamydia trachomatis, bisa juga ureaplasma urolithium, atau juga bisa jadi karena virus herpes. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 18, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Upaya menjaga kesehatan organ reproduksi yang benar ditunjukkan oleh angka. Jadi membersihkan area genital bagian luar dengan air bersih dari belakang ke depan. Salah ya, harusnya dari depan ke belakang. Karena kalau dari belakang ke depan, kemungkinan bakteri dari anus akan masuk ke bagian vagina atau alat reproduksi kita. Yang kedua, mengganti celana sekitar 2-3 kali sehari. Nah, ini boleh nih, boleh, betul ini. Lalu nomor 3, menggunakan celana dalam dari bahan katun yang tidak terlalu ketat. Nah, ini juga bagus, boleh. Menggunakan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Nah, ini tidak disarankan ya, karena itu bisa mengganggu pH. Yang kelima, menghindari menahan keinginan untuk buang air kecil. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi memang betul kita tidak boleh untuk menahan keinginan untuk buang air kecil. Jadi
Kalau menurut Mimin di sini dari mulai nomor 2, 3, 4, dan 5 betul ya. Jadi jawabannya itu bisa 2, 3, 4, 2, 3, 5 juga bisa, 3, 4, 5 juga bisa, karena ini betul semua. Jadi upaya menjaga kesehatan organ reproduksi yang benar itu memang dia 2, 3, 4, dan juga 5. Jadi terserah kalian lah mau dijawab apa. Tapi kalau D juga boleh. Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Padani dan istrinya memutuskan untuk berhenti memiliki anak. Oleh karena itu Padani melakukan operasi yang salah satu organ reproduksinya. Nah, organ reproduksi yang diberi perlakuan beserta akibat dari perlakuan tersebut adalah jadi kontrasepsi permanen yang dilakukan oleh pada soal nomor 19 ini disebut dengan vasektomi. Nah, vasektomi itu dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran vas deferens. Jadi vasektomi akan menyebabkan sperma tidak sampai ke uretra sehingga sperma tidak dapat dikeluarkan. Tapi jika seorang laki-laki melakukan vasektomi, dia tetap mampu mengeluarkan air mani saat ejakulasi tapi tidak mengandung sperma. Ini karena cairan mani itu kan berasal dari kelenjar prostat, sedangkan untuk spermanya itu berasal dari testis. Jadi tentu saja dia tidak bisa menghasilkan sperma karena udah dipotong. Lalu di mana sih si vasektominya atau vas deferens? Vas deferens itu adalah organ P ya. Vas deferens itu organ P. Nah, organ P ini ketika dipotong atau diikat, maka menyebabkan sperma tidak sampai ke uretra sehingga tidak dapat dikeluarkan. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 20, sepasang suami istri ingin mengetahui kesehatan bayi dalam rahim dan jenis kelamin bayinya. Teknik reproduksi yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan tersebut adalah, ini bisa pakai pencitraan ultrasound yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan bayi dalam rahim. Teknik ini juga bisa digunakan oleh dokter untuk mengetahui jenis kelamin. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.